Pokoknya itu telurnya itu dibalik sampai benar-benar kering kayak gitu ya. Itu kering ya, bukan gosong. Nah, setelah nasinya itu ditunggu kisaran setengah jaman lah ya, kurang lebih. Nah, ini tuh diaduknya tuh gampang banget, nggak lengket dan ini. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya itu di subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Dan gue doain semoga rezeki kalian yang subscribe, yang nonton video ini, dan yang nge-like, nge-comment, nge-share, apalah itu hal positif di tentang YouTube gue. Gue doain rezekinya lancar, car. Gue tunggu subscribe-nya. Halo guys, hari ini gue mau masak pakai telur. Gue mau masak nasi. Masak nasinya itu cuman 2 gelas, tapi 2 gelasnya itu nggak penuh. Dan gue masak untuk gue dan temen gue. Jadi ini itu tips juga ya buat kalian yang pada ngontrak, biar masak nasi itu nggak kebuang-buang banyak banget, biar bisa kemakan hari itu juga. Jadi gue kasih tips masaknya segini aja untuk takaran satu orang ya, satu orang segelas nggak penuh gitu. Oh ya guys, udah gitu dicuci ya, terus tambahin airnya agak banyakan, pakai air galon, soalnya kita mau masak di beda tempat. Magicomnya kecil, wadah buat masaknya gede, karena magicom gue yang kecil itu udah rusak, jadi gue manfaatin magicom yang gede aja. Tapi ini mateng juga kok, cuman airnya dibanyakin aja. Maaf ya kalau magicomnya itu kotor banget. Nah udah gitu tinggal dicolokin. Jadi gue tuh masaknya itu berbeda gitu. Kenapa gue nggak pakai ukuran yang magicomnya? Karena menurut gue ribet. Mendingan gue pakai yang simple aja tapi masak di sini. Dan ini mateng juga loh. Sambil nunggu nasi mateng, skuy, subscribe dulu guys. Jangan sampai enggak. Hai guys, akhirnya nasinya mateng juga, kisaran 30 menitan lah ya masak. Nah, ini tips ya, kalau nasi udah mateng pas lampunya udah ngejepret, langsung cabut aja colokannya, jangan takut nanti nasi nggak mateng atau gimana, langsung cabut aja. Biar apa? Biar nasinya itu nanak. Abis dicabut, pokoknya tuh ditutup lagi aja, nggak usah dicolokin dulu, nggak usah dibikin biar panas, nggak usah, cabut aja dulu colokannya biar nasinya itu nanak. Pokoknya didiemin dulu deh, kalau udah kisaran 30 menitan baru diaduk, pasti gampang aduknya. Nah ini tuh nasi yang habis didiemin kisaran 30 menitan. Nah, dia itu diaduknya itu gampang, nggak banyak sisa yang pada nempel gitu. Ini tuh kelihatannya aja berkerak, aslinya itu dia nggak berkerak kok. Tuh gampang banget diaduk. Itu tipsnya ya guys. Kalau nasi mateng langsung cabut colokannya biar nasinya itu nanak dulu. Terus itu diaduk. Nah, habis selesai masak nasi, sekarang gue mau masak telur bersarang yang kriuk-kriuk gitu, pakai kompor listrik. Namanya juga anak kontrakan ya guys, jadinya masaknya itu pakai kompor listrik aja. Selagi ibu kontrakan yang nanggung bayar listrik. Jadi manfaatin fasilitas yang ada. Jangan buang-buang uang buat beli gas. Nah, sebelum gue mau masak telur, gue biasanya itu panasin minyak dulu di kompor listrik. Dan ini kompor listriknya itu udah dinyalain. Dan kenapa gue masak telur minyaknya banyak banget? Karena gue mau bikin telur sarang kriuk-kriuk, jadi minyaknya mesti banyak. Oh ya, buat informasi aja, gue masak di dalam kamar deket tempat tidur, namanya juga kontrakan sepetak ya, jadi harus dinikmatin gitu.
Nah, telurnya ini tinggal dibumbuin sesuai selera Anda. Kalau gue sih pakainya Royco sama bubuk lada. Setelah itu dikocok-kocok sampai seperti air gitu, encer. Tuh, untuk bumbu selera kalian ya. Pokoknya tuh ya, telurnya itu diaduk-aduk yang lama sampai teksturnya benar-benar encer kayak gini. Pokoknya diaduk aja yang lama biar masaknya tuh biar kriuk-kriuk gitu. Oh ya, ini minyak yang tadi udah gue panasin. Biasanya gue kalau ngegoreng itu diangkat dulu ya wajannya, karena gue takut kesetrum. Namanya juga kompor listrik. Gue masaknya begini, diangkat mangkoknya yang tinggi, terus sambil diaduk-aduk telurnya dimasukin perlahan, diaduk-aduk gitu pakai sendok, diaduk-aduk biar dia tuh telurnya tuh misah, biar kriuk-kriuk gitu. Pokoknya diaduk. Nah, udah kayak gitu ditaruh lagi di kompor. Buat kalian yang pakai kompor gas atau bukan listrik aja nggak apa-apa, diaduk-aduk di kompornya. Kalau gue kan kompor listrik. Terus telurnya itu digoreng, pokoknya sampai benar-benar kering lah ya, tapi jangan gosong juga gitu. Ini sorry ya guys, wadah buat masaknya nggak pas ke kompor listrik, karena gue tuh biasanya masak pakai wajan yang datar. Nah, ini berhubung masak telur yang minyaknya agak banyak, jadi pakai panci. Karena kan kalau nggak pakai panci itu telurnya itu nggak bisa kerendam sama minyak. Jadi makanya gue pakai panci, bukan pakai wajan yang datar. Ini juga tips ya buat kalian. Nah, kalau udah cukup mateng, dibalik. Nah, kurang lebih tuh penampilan keringnya tuh seperti ini. Tapi ini nggak gosong ya guys. Tuh, pokoknya diaduk. Ya, informasi aja, ini gue masak di kompor listrik yang dayanya 600 watt. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, ini nasi yang tadi aku masak. Cukup tadi dimasak, cukup lah ya 1 piring. Dan ini sisanya nasi setengah buat temen gue makan. Jadi sepiring, jadi nggak kebuang-buang gitu nasinya. Dan gue makan pakai sambal. Gue sengaja nyambel goreng dari seminggu yang lalu dan masih awet biar bisa dipakai yang lama. Ini tuh sambal goreng tuh seminggu lebih deh. Ini masih enak loh dan gak buluk gitu. Nah, gue aurin ke situ. Nah, ini cukup lah ya buat seporsi gue makan. Udah deh, selamat makan. Yuhu, udah mateng guys. Hemat kan ini tuh cuman modal 2.000 doang loh guys, makan pakai telur ala-ala anak kontrakan. Dicocol-cocol, makan dulu.